Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, nuwasil fi syarhi kitab Al-Waraqat Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Asy-Syahir bi Imamil Haramain mutawaffa sanah 78 wa 400 min al-Hijrah an-Nabawiyah. Masih dalam pembahasan al-am. Apa yang terakhir matanya? Selesai ya, al-fadhul am atau siyaqul am. Dan al-umum Jadi kata beliau rahimahullah, wal umum min sifatin nutqi. Ya, umum itu yakni dilalah al-am, keumuman itu sifat dari suatu ucapan. Sifat dari ucapan. Jadi hanya ucapan, hanya an-nutqu yang bisa dikatakan ini maknanya umum. Baik, hanya ucapan yang bisa dikatakan ini maknanya umum. Maka tidak boleh mengklaim makna umum pada selain nutq, seperti misalnya fi'il atau misalnya isyarat ya, atau yang semacamnya. 6. Tidak boleh mengklaim maknanya umum ya pada selain an-nutq. Pada selain apa tadi yang terakhir? Wala yajuzu dakwah Wama yajri majraha. Jadi tidak boleh mengklaim mengatakan ini perbuatan umum. Nah, pada perbuatan. Jadi yang bisa dikatakan ini sifatnya umum, ini maknanya umum, ini dilalahnya umum adalah apa? An-nutq saja, ucapan. Baik, adapun af'al, perbuatan, maka tidak bisa disifati apa? Tidak bisa disifati keumuman. Ya. Tidak bisa disifati apa? Bermakna umum. Tentu saja yang dimaksud dengan fi'il di sini adalah fi'il yang sifatnya musbit. Fi'il yang sifatnya menetapkan sesuatu. Adapun kalau fi'il perbuatan yang sifatnya menafikan sesuatu, maka ini bisa diklaim sebagai umum. Misalnya Nabi SAW tidak melakukan apa? Tidak melakukan sesuatu, masalah. Jelas ya? Atau Nabi SAW meninggalkan sesuatu. Ini kan fi'il yang sifatnya manfi. Baik, maka di sini bisa dipahami makna umum darinya. Bisa disifati bahwa perbuatan Nabi SAW ini umum. Nah, jelas ya. Tapi kalau fiilnya sifatnya penetapan, sifatnya melakukan sesuatu, bukan meninggalkan sesuatu ya. Kalau fiilnya berupa melakukan sesuatu, maka tidak bisa didakwa al-umum, diklaim umum. Misalnya contoh sahabat Nabi SAW yang berhubungan dengan istrinya di siang hari Ramadan, ya kan? Disebutkan dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni halaktu, saya binasa, waqa'tu ala imraati fi nahari Ramadan wa ana sha'im. Ya, saya berhubungan dengan istri di siang hari Ramadan sementara puasa. Maka ditanyakan oleh Nabi SAW kemampuan dia tentang kafarah mughalladzah itu. Nah, di sini para fuqaha mengatakan bahwa kewajiban kafarah itu berlaku bagi semua, berlaku bagi orang yang berhubungan suami istri. Muncul soal, ini berlaku umum enggak terhadap semua orang yang berhubungan suami istri, baik dia dalam keadaan tahu hukum atau tidak, baik dalam keadaan dia lupa sementara puasa atau ingat, berlaku umum enggak? Sebagian ulama mengatakan iya, berlaku umum. Pokoknya kalau dia berhubungan suami istri, mau dia lupa atau tidak lupa, sengaja tidak sengaja gitu ya, maka tetap wajib bayar kafarah. Kenapa katanya? Karena kejadiannya umum. Ya. Ini orang berhubungan suami istri,
berhubungan suami istri di sini tidak dirinci berhubungan istrinya apa, sengaja atau tidak sengaja, ingat atau lupa, enggak dirinci. Jelas ya, berarti katanya apa? Umum. Ya, maka para fuqaha Syafi'iyah mengatakan enggak. Ini hanya berlaku untuk yang sengaja, yang ingat. Adapun tidak sengaja atau tidak ingat, lupa, maka tidak wajib bayar kafarah. Adapun kamu mengklaim bahwa di sini umum, kita bilang di sini berhubungan suami istri fiil. Jelas ya? Ini fiil bukan qaul. Tidak bisa dikatakan ini al-jima' di sini bermakna umum. Yani berlaku umum yang ingat maupun yang tidak, yang tahu hukum atau tidak. Tidak bisa. Karena al-jima' ini adalah fiil, fala yusafu bil umum. Tidak bisa kita katakan ini umum. Jelas sampai sini? Contoh lain. Seorang sahabat Nabi SAW yang beliau ini setiap kali dia memimpin pasukannya, setiap kali habis baca Al-Fatihah kemudian baca surah, selalu ditutup dengan Al-Ikhlas. Ya, semua salat begitu. Habis Al-Fatihah baca surah, habis surah baca Al-Ikhlas. Maka sebagian sahabat mempermasalahkan. Setelah pulang ditanyakan kepada Nabi SAW, tanya kenapa dia melakukannya. Katanya, saya senang karena apa? Li'annaha sifatur rahman. Karena Al-Ikhlas ini sifatnya Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'aha. Dan saya senang membacanya. Maka disebutkan, kabarkan kepadanya Allah mencintainya. Taib. Di sini apakah bisa dikatakan disunnahkan? Ya, disunnahkan untuk menutup sholat dengan surah Al-Ikhlas. Disunnahkan menutup surat dengan sholat, baca surah, setelah surah disunnahkan menutup Al-Ikhlas. Apakah bisa dipetik makna sunnah di situ? Yani amalan sahabat ini mau diberlakukan umum. Apakah boleh? Jawabannya tidak. Tidak ada keumuman dalam perbuatan. Baik. Adapun sahabat ini bisa kita katakan qadhiyah khassah, kejadian tertentu. 6. Kejadian tertentu diamalkan oleh beliau. Kalau mau dikatakan walaupun secara hukum fikih perbuatan itu boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Baca 2 surah setelah Al-Fatihah boleh. Ya kan? Diperbolehkan. Tapi apakah dikatakan sunnah atau tidak? Enggak. Kalau dikatakan tapi kan ini perbuatannya umum gitu. Kita bilang tidak ada sifat umum pada perbuatan. Perbuatan fiil tidak disifati apa? Bil umum. Maka tidak bisa diberlakukan pada semua jenis salat dan pada semua jenis orang. Enggak. Baik, wallahu alam bisawab. Dan ini contohnya banyak yang seperti ini ya. Nah, disinilah biasanya kalau kan kita baca buku-buku dalil-dalil dalam fikih muqaranah atau sanggahan, terkadang mereka menyanggah sesuatu perbuatan yang dijadikan dalil dengan mengatakan apa? Ini qadhiyatun khassah atau qadhiyatul ain, artinya sifatnya kasuistik, tidak bisa diberlakukan umum. Ya, bahasanya mungkin sekarang kayak gitu karena fi'il itu sifatnya kasuistik. Contohnya Hudzaifah siapa itu Maula Hudzaifah yang sudah besar terus masih menyusui supaya jadi mahram supaya jadi ibu susuannya, ya kan? Dia dipelihara dia sejak zaman jahiliyah dia sering masuk bertemu dengan perempuan ini, ibunya sudah tua gitu ya, kayak sudah keluarga lah sebelum kenal Islam. Ketika Islam masih sering masuk karena kebiasaan. Akhirnya suaminya mempermasalahkan, ini sudah besar dia ngapain masuk? Maka perempuan ini, sahabat ini tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kayaknya Hudzaifah tidak Abu Hudzaifah siapa gitu. Suami saya nggak senang ini keluar masuk. Padahal dari kecil dia seperti ini, sudah kayak saya rawat begitu. Ya, maka Nabi SAW mengatakan kalau begitu susui dia supaya jadi anak susun. Baik. Di sini terkait dengan radha al-kabir, hukum menyusui orang dewasa, apakah sah atau tidak? Sebagian mengatakan sah berdasarkan hadis ini, umum, berlaku untuk semua. Kita bilang kata jumhur ulama tidak. Ini fiil la yusafu bil umum. Maka tidak bisa kita berlakukan kisahnya ini pada sahabat ini diberlakukan umum untuk semua orang. Boleh enggak berlaku. Kenapa? Itu qadhiyatul ain, sifatnya kasuistik.
Sifatnya apa? Kasuistik. Makanya Nabi SAW tidak menyuruh sahabat yang lain. Yani kejadian ini bisa saja dialami oleh apa? Sahabat-sahabat lain, tapi tidak ada ceritanya Nabi SAW kemudian mengumumkan, atau kalau ada yang kayak gini, atau ada lagi yang datang setelah ditahu misalnya ada yang datang lagi dibolehkan lagi. Enggak. Jadi apa? Sifatnya kasuistik. Lagi pula ini fi'il, kejadian. Tidak bisa difahami apa? Al-umum dari kejadian. Lihat sampai sini ya. Wallahu taala alam bis-shawab. Contoh lain, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina as-salataini fil Madinah min ghairi safarin wala matar. Atau bihadzal ma'na. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina as-salatain, menjamak dua salat fil Madinah, di kota Madinah. Jadi tidak safar. Ya. Kemudian dikatakan apa? Min ghairi safarin, min ghairi maradin atau wala matar gitu. Kalau enggak salah. Apa min ghairi safarin wala matar kalau enggak salah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjamak safar di Madinah bukan karena safar dan bukan pula karena hujan. Baik. Di sini Ibnu Abbas menghikayatkan perbuatan Nabi SAW bahwa beliau pernah menjamak salat. Jelas ya? Beliau pernah menjamak salat di Madinah, tidak dalam keadaan safar, tidak juga dalam keadaan hujan. Taib. Ini umum. Apa ini perbuatan? Apakah bisa diberlakukan secara umum? Berarti boleh seorang mengqasar salat ketika di dalam kota, tidak sementara safar. Nah, yakni dikatakan di sini apa? Ya, berarti pada semua keadaan boleh menjamak, umum. Baik. Maka ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas, kenapa beliau lakukan? Yuridu alla yuharrija ummatah. Beliau ingin apa? Beliau tidak ingin menyusahkan umatnya. Baik. Maka di sini tidak bisa dipahami kalau begitu boleh orang menjamak ketika tidak safar. Berdasarkan keumuman perbuatan Nabi SAW, kita bilang tidak. Ini fi'il Nabi SAW. Beliau tidak menyatakan. Ini kan ucapannya Ibnu Abbas, tapi secara nisbat kepada Nabi SAW sifatnya fi'il. Maka tidak bisa kemudian difahami fiilnya Nabi SAW bermakna umum. Nah, sudah ya? Atau misalnya ketika beliau SAW menyerahkan gamisnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika sahabat ini ya anaknya pimpinan munafik itu, ya ayahnya meninggal, Abdullah bin Ubay bin Salul, diminta gamisnya Nabi SAW untuk dijadikan kain kafan untuk bapaknya. Nabi SAW kasih. Ya, ini juga apa fi'il? Tidak bisa dikatakan kalau begitu boleh orang soleh menyerahkan ininya kepada orang kafir secara mutlak gitu, umum siapapun. Ini nggak bisa, ya kan? Karena qadhiyah khassah fi'il. Nah, maka ini perkara yang penting, dan ini contohnya kalau kita dalam furu' al-fiqhiyah itu ada banyak masail seperti ini, di mana para fuqaha, sebagian fuqaha berdalil dengan keumuman suatu perbuatan, padahal perbuatan tidak difahami umum, tidak bisa difahami umum dan tidak menunjukkan makna am. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ya, selesai pembahasan terkait dengan al-am. Selanjutnya al-khas. Ya, Pak. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. استثناء atau مستثنى؟ أيه. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. Ayat terus.
والمقيد بصفة يحمل عليه المطلق Tunggu. Wasyartu yajuzu أن يتقدم على المشهور. Baik. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإمام في بعض المواضع. Yuhmalu alaihi al-mutlaq. Yuhmalu alaihi bukan kaf, dari kafnya itu kal mutlaq. Terus apa? كالرقبة قيدت بالإمام في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. Baik. Atau lanjut aja. Kata wa yajuzu. والمنفصل. Hah? Langsung dari wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab. Coba lihat di pasal berikutnya apa? فصل والمجمل. Wal mujmal. Oh, ويجوز تخصيص pada munfasil. hah? Wal munfasil ada. Kapan itu? Setelah mujmal. Hah? Enggak ada, saya coba lihat sampai ke belakang. Wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab. Enggak ada? Di mana bagaimana dia? Di setelah munfasil. Setelah mujmal munfasil. Setelah Tadi antum baca tiba-tiba faslun. mujmal setelah Oh, gitu. Berarti tadi setelah apa tadi? Fa yuhmalul mutlaq alal muqayyad terus wal munfasil. Pakai fasal. Baik. Terus. Wal munfasil والمنفصل وهو تخصيص أحد الدليلين بالآخر ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. Baik. Sudah. Nah, ini sekarang terkait pembahasan al-khas. Al-khas di sini beliau bawakan setelah al-am. Isyarat untuk menunjukkan bahwa al-am adalah al-asal dan al-khas adalah al-fara'. Di mana hukum asal sebuah lafaz am adalah al-baqi ala umumihi. Kita sudah sebutkan sebelumnya ya, 3 jenis dilalah al-am. Iya. Di mana asal lafaz am itu adalah baqin ala umumihi. Hatta yadkhula alaihi takhsis, sampai ada yang mengkhususkan barulah kita katakan dia am urda bil khas atau dikatakan am makhsus. Baik, atau dikatakan apa? Am makhsus. Karena itulah hukum asal ketika seorang mendapatkan dalil yang am, hukum asalnya adalah diamalkan. Ini perkara yang penting. Jangan seorang ketika mendapatkan lafaz am dia bilang tunggu dulu. Jangan diamalkan dulu, jangan sampai ada taksisnya. Jangan sampai ada apa? Taksisnya. Ini enggak boleh. Ketika seorang mendapatkan dalil am, selama dia tidak mengetahui dalil yang lain, maka dia amalkan dalil am tersebut. Paham ya? Lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Sebelum Ibnu Mas'ud hijrah ke Habasyah, beliau sholat itu masih bisa bicara, masih bisa ngobrol ya kan? Belum dilarang berbicara itu sebelum hijrah ke Habasyah. Setelah itu Ibnu Mas'ud termasuk hijrah ke Habasyah. Setelah itu balik ke Madinah. Balik ke Mekah. Ketika di Mekah, Ibnu Mas'ud mengajak bicara Nabi SAW. Ketika itu beliau mengunjungi rumah Nabi SAW. Kemudian beliau berbicara kepada Nabi, tapi Nabi SAW tidak balas. Beliau hanya berisyarat. Ibnu Mas'ud mengatakan jangan sampai saya ada salah, ya kan? Nah, di sini Ibnu Mas'ud beramal dengan dalil umum yang beliau tahu, yaitu sebelumnya itu diperbolehkan berbicara. Beliau tidak mengetahui adanya taksis, ya, ataukah lebih tepat mungkin dikatakan mansukh, nasakh, ya, jelas ya? Baik. Atau misalnya pembolehan berzikir dalam sholat. Nah,
Ketika ada seperti dalam hadis Muawiyah ibnu Al-Hakam As-Sulami dalam riwayat Muslim, ada sebagian sahabat ketika salat berjamaah, ada sebagian sahabat bersin terus dia bilang alhamdulillah. Muawiyah radhiyallahu an dia balas yarhamkallah. Baik. Di sini beliau beramal dengan keumuman. Beliau mengira itu termasuk zikir. Sampai kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat. Baik. Maka kalau kita mendapati dalil umum, amalan atau yang wajib bagi seorang adalah mengamalkannya tanpa menunggu adanya kemungkinan taksis. Enggak. Kalau setelah diamalkan ternyata belakangan baru ketahuan ini hadis atau ini dalil dikhususkan, ya sudah, dia baru beramal dengan yang khusus setelah dia tahu. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Karena seorang itu ditaklif berdasarkan ilmunya saat itu, bukan ilmunya di masa yang akan datang. Ya, seorang itu diberikan taklif, dibebani taklif berdasarkan ilmunya saat itu, bukan ilmu ketika ilmunya di masa akan datang. Sekarang dia tahunya itu dalilnya umum, ya diamalkan. Walaupun besok-besok dia tahu ternyata ini hadis tidak diamalkan keumumannya karena ada taksis. Baik. Qala rahimahullah faslun wal khas yuqabilul am. Khas itu pasangannya umum. Ya, khas itu pasangannya umum. Wa takhsis tamyizu ba'dil jumlah. At-takhsis adalah membedakan sebahagian jumlah. Maksudnya apa? Diterangkan nanti biidznillah taala. yakni mengkhususkan, mengeluarkan sebagian makna dari kandungan suatu jumlah. Taib. Ini masalah yang pertama di sini yaitu ta'rifu al-khas. Ini masalah yang pertama terkait dengan khas yaitu ta'riful khas. Kita pointer dulu ya. Nanti kita bahas. Masalah yang kedua taksim. Kata beliau rahimahullah wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasil. Masalah yang kedua terkait dengan taksimul khas, yaitu terbagi menjadi muttasil dan munfasil. Yang muttasil beliau sebutkan 3. Apa itu muttasil dan munfasil perbedaannya? Kalau muttasil itu, taksis muttasil itu taksisnya disebutkan bersamaan dengan lafaz umumnya di satu dalil, di satu tempat. Disebutkan taksisnya, sebelum itu disebutkan dalil lafaz umumnya di satu nas, satu dalil. Itu muttasil. Kalau taksis munfasil itu dalil umumnya di satu dalil, ya, lafaz umumnya di satu dalil, taksisnya di dalil yang lain, bukan di dalil yang sama. Maka dikatakan taksis munfasil, terpisah. yakni taksisnya terpisah dari dalil umumnya, beda dalilnya. Udah ya? Baik. Wa huwa yanqasimu ila muttasil wal munfasil. Nah, yang muttasil dulu. Yang muttasil yaitu dalil umum dan dalil khusus, dalil taksis berkumpul pada satu tempat. Nah, di sini ada 2. Yang pertama istisna. Yang kedua asyar dan yang ketiga taqyid. Taqyid bis sifat. Jelas. Ada mustasna minhu, ada harful istisna, ada yang mustasna. Maka jelas di sini apa kemarin kaidah yang terkait dengan siyagul umum, terkait dengan istisna apa? Apa kaidahnya kemarin? Siyak umum, dilalah umum yang berkaitan dengan istisna. Apa kaidahnya kemarin? Kan. Apa kemarin? Al-istisna mi'yarul umum. Bahwa istisna itu merupakan penanda apa? Keumuman. Karena ketika dikecualikan berarti sebelumnya apa? Umum. Yang mana seandainya tidak ada pengecualian, maka setelah illah masuk ke dalam kandungan sebelum illah, kan begitu. Asalnya kan mustasna bagian dari mustasna minhu, umum. Tapi ketika ditaksis dengan istisna,
maka kandungannya terbatas. Dilalahnya terbatas pada mustasna. Taib. Lihat ketika istisna. Istisna ini apa? Apa perangkatnya? Perangkatnya ada 3 kan? Mustasna minhu, istisna sama mustasna. Ada watul istisna sama mustasna. Ini 3 perangkatnya. Nah, dari 3 perangkat ini yang mana yang bermakna umum? Mana dalil umumnya? Mustasna minhu. Mustasna minhu. Itu yang am. Mana khas, dalil khasnya, taksisnya? Mustasna. Baik, terkumpul dalam satu dalil. Makanya dikatakan apa? Taksis muttasil. Yang kedua taksis muttasil, yang kedua adalah bisyarat. Jadi ada syarat, ada jawaban syarat, ada syarat, ada al-masyru' yang disyaratkan. Taib. Ada syarat, ada ya kalau lakukan gini maka gitu. Taib. Asalnya jawaban syarat itu berlaku umum. Apa perangkatnya syarat? Ada adawatus syarat, ada fi'il syarat, ada jawaban syarat. Baik, ini perangkatnya syarat. Ada adawatus syartiyah, ada fi'il syarat, ada jawaban syarat. Dari antara 3 ini, yang mana yang bermakna umum? Yang mana dalil umumnya? Fi'il syarat atau jawaban syarat? Jawaban syarat. Jawaban syarat terjadi kapan? Kalau terjadi fi'il syarat, itulah taksis. Contoh, inja'ani Zaidun akramtuhu. Kalau Zaid mendatangiku, aku akan muliakan dia. Tapi gimana yang umum? Zaid datang atau aku muliakan? Aku muliakan. Aku muliakan ini umum. Tapi ada syaratnya, yaitu apa? Kalau dia datang. Baik, berarti yang mana yang am, mana yang khas? Yang am adalah jawaban syarat akramtuhu, yang khas mana? Nah, aku muliakan. Karena takkid. Dan dua-duanya berkumpul di satu jumlah kan? Ada syarat, fi'il syarat, jawaban syarat. Makanya dikatakan taksis al-muttasil. Dan yang ketiga at-taqyid bis-sifah. Taqyid bis-sifah. Baik. Ada dalil umum, kemudian ditakyid dengan sifat. Maka apa? Nah, ada yang muqayyad, ada yang qaid, ada yang dikaitkan, ada yang qaidnya. Maka yang muqayyad ini pada dasarnya umum. Sebelum datangnya qaid, qaid ini datang mentaksis dan dia berada pada satu jumlah. Makanya satu jumlah, makanya dikatakan istisna, taksis muttasil. Setelah itu beliau akan menjelaskan satu persatu istisna apa, terus syarat apa, kemudian apa tadi, takyid bis-sifah. Nah, ini masalah keberapa? Masalah kedua, taksis. Kemudian masuk ke pembahasan, masih dalam pembahasan kedua, wal munfasil. Apa tadi wal munfasil? Di sini saya enggak ada. Wal munfasil. Nah, lihat taksisu ahadid dalilain. Jadi di situ ada 2 dalil. Yang satu dalil khas, satunya dalil am. Kalau taksisnya muttasil tadi, taksis yang bersambung cuma satu dalil. Cuma di satu dalil ini ada lafaz umum, ada lafaz khusus, paham? Ya. Ada lafaz umum, ada lafaz khusus. Itu taksis muttasil. Kalau taksis munfasil ada 2 dalil. Salah satunya am, salah satunya khas. Nah, ini kita jadikan masalah ketiga saja. Jadi masalah yang kedua adalah taksis al-muttasil. Kita jadikan masalah kedua itu saja ya. Karena taksis kan terlalu global ya. Terlalu banyak pembahasan gitu dalamnya. Kalau kita jadikan judul poin tersendiri adalah taksis itu terlalu luas pembahasannya. Baik. Jadi masalah yang pertama ta'riful khas. Masalah yang kedua taksis al-muttasil. Masalah yang ketiga taksis al-munfasil. Itulah yang disebut setelahnya. Wa yajuzu taksisul kitabi bil kitab, yakni al-ayah bil ayah. Ini apa ini? Kalimat ini wa yajuzu taksisul kitab bil kitab sampai akhir
Ini pembahasannya taksis munfasil. Karena dua dalil, lihat kitab dengan kitab, ayat dengan ayat. Berarti kan dua ayat, dua dalil. Nah. Wa taksisul kitab bis sunnah, boleh mentaksis ayat Quran dengan hadis. Wa taksisus sunnah bil kitab, mengkhususkan sunnah dengan Al-Quran. Wa taksisus sunnah bis sunnah, mentaksis hadis dengan hadis. Wa taksisun nutq bil qiyas, mentaksis ayat hadis dengan qiyas. Baik. Ini masalah yang ketiga, yaitu taksis munfasil. Jadi ucapan beliau rahimahullah, wa yajuzu taksisul kitab bil kitab, ini terkait dengan taksis munfasil. Adapun ucapan beliau rahimahullah di atas tadi, wal istisna ikhraju ma laulahu, itu semua taksis muttasil. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup dulu ini secara global ya, 3 ta'rif atau 3 masalah, 3 poin yang akan kita bahas terkait dengan masalah al-khas di sini. Yang pertama ta'riful khas, yang kedua adalah taksis al-muttasil, dan yang ketiga adalah taksis al-munfasil. Allahu a'lam bishawab. Naktabi bil qadar, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.